Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah bersedia hadir pada sesi yang pertama malam hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada sesi yang pertama, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini memberikan manfaat dan teman-teman dan juga kita semua diberikan pemahaman terkait dengan apa yang kita pelajari sehingga bisa bermanfaat untuk ujian nanti. Oke, untuk malam ini kita mau bahas lanjutan dari yang kemarin terkait dengan soal cerita. Nah, yang di kemarin pertemuan sebelumnya itu kita membahas terkait dengan perbandingan senilai ataupun berbalik nilai. Masih dalam konteks perbandingan. Di kesempatan kali ini kita mau membahas terkait dengan perbandingan atau rasio yang berubah. Oke, bandingan atau rasio yang berubah. Oke, jadi ketika nanti di soalnya kita akan diberikan perbandingan awal A banding B. Kemudian nanti di soalnya akan ada pernyataan. Di soalnya akan ada pernyataan ditambah atau ada orang yang pulang atau ada orang yang berkurang. Nah, maka terjadi perubahan perbandingan menjadi C banding D. Oke, jadi saya ulangi lagi, ketika nanti di soal akan diberikan perbandingan awal. Contohnya, ketika di Zoom sesi TBS VIP, perbandingan perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kemudian, di pertengahan kelas terdapat tambahan siswa. Oke, sebanyak misal 10 orang. Sehingga perbandingannya menjadi misalnya 3:2. Oke. Nah, nanti kita bisa menggunakan rumus di bawah ini, yaitu perbandingan yang awal, A dikalikan Y. Y ini faktor pengali. Dibagi dengan BY. B ini masih perbandingan yang awal tadi. Oke. Juga dikalikan dengan Y. Kemudian, nah di sini saya kasih tanda bintang. Bisa jadi letaknya di atas atau bisa jadi letaknya di bawah. Sesuai dengan pernyataan soalnya. Kalau di soal dinyatakan bahwa orang-orangnya atau di dalam pesta itu atau di dalam kelas itu ketambahan orang, maka di sini tandanya kita pakai yang plus. Kemudian kalau semisal di soalnya dinyatakan dalam sebuah pesta ada orang yang pulang atau ada orang yang berkurang, maka pakai tandanya yang minus. Oke. Letaknya bisa di atas atau bisa di bawah, tergantung nanti perbandingannya. Oke, kemudian sama dengan C banding D, ini perbandingan yang baru. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mencarinya dengan kalikan silang. Yang bagian atas dikali silang dengan bagian bawah, yang bagian bawah dikalikan silang dengan bagian atas. Menjadi seperti ini. A kali Y, ini ada plus minus, pernyataan dalam soal, kemudian dikalikan dengan D, sama dengan B kali Y, ini ada plus minus, pernyataan soal dikalikan dengan C. Oke, jadi dipahami dulu konsep soalnya. Ketika nanti di soal ada perbandingan awal A banding B, kemudian nanti ada orang yang pulang, atau ada orang yang ditambahkan, atau ada orang, atau jumlah orangnya berkurang, dan perbandingannya berubah. Kita bisa pakai rumus ini. AY
plus minus pernyataan dalam soal dibandingkan dengan BY plus minus pernyataan dalam soal. Saya kasih bintang, ini tergantung konteks soalnya. Tergantung konteks soal, sama dengan C banding D, ini perbandingan yang baru. Oke. Kita ada di bagian ini ada yang mau ditanyakan dulu. Nanti kita akan coba aplikasikan ini ke soal biar lebih jelas. Ada yang mau ditanyakan dulu sejauh ini? Izin Miss, Ya. Em, sebelumnya mohon maaf ini saya masuk nanti sudah di tengah baru selesai maghrib di. Oh, oke. Jadi Oke. mungkin bisa dibahas pelan-pelan Miss. Minta maaf ini Miss, minta maaf. Iya, nggak apa-apa, aman. Saya coba Oke. ulangi lagi ya. Di bagian ini. Kemarin kita materinya kan sudah ada perbandingan dan senilai dan berbalik nilai. Nah, malam hari ini kita mau masuk ke topik yang sama, perbandingan juga, namun dia itu ada perubahan, perbandingan berubah. Oke. Contoh soalnya gimana? Nanti ketika kita mendapatkan soal yang dia memiliki perbandingan awal. Jadi di soal itu akan diberikan perbandingan awalnya A banding B. Kemudian nanti di soal akan diberikan pernyataan. Oke, apakah dia orangnya ditambah atau ada orangnya yang pulang atau juga ada orangnya yang berkurang. Karena ada perubahan itu, maka perbandingannya menjadi C banding D. Gitu. Jadi perbandingan awal, kemudian ada pernyataan bahwa ditambah orang, ada orang yang pulang atau ada yang berkurang, perbandingannya jadi baru C banding D. Berarti ada perubahan di perbandingan. Awalnya A banding B, kemudian C banding D. Nah, maka kita bisa mencari dengan cara seperti ini. A kita kalikan dengan Y. Y ini sebagai faktor pengali. Oke. Dibagi B banding Y. Ini masih perbandingan yang lama. Kemudian, di sini saya kasih bintang. Nah, plus minus pernyataan di soal. Kalau semisal dalam sebuah kelas, perbandingannya 2 banding 3, kemudian ditambah ada misal 10 orang perempuan yang masuk, maka perbandingannya jadi berubah. Di sini kita pakai tandanya tambah. Namun ketika nanti di dalam sebuah acara atau pesta, 5 orang laki-laki pulang, berarti kita pakai tandanya yang minus atau negatif. Oke. Miss, itu bedanya yang di atas dengan yang di bawah gimana? Semisal nanti perbandingannya ada laki-laki dan perempuan. Kita tinggal lihat mana yang dinyatakan di soal. Apakah laki-lakinya yang bertambah atau yang berkurang atau perempuan? Jadi, kita tentukan posisinya berdasarkan pernyataan soal. Kalau semisal laki-lakinya berkurang, berarti kita letakkan dikurang, semisal contohnya 5 orang. Berarti nanti jadinya AY min 5. Kemudian kalau semisal statementnya adalah perempuannya yang berkurang, maka kemungkinan dia akan diletakkan di bawah. Jadi BY dikurang 5. Jadi kita tempatnya sesuaikan dengan perbandingan mana yang dia itu berkurang. Nah, setelah itu sama dengan C per D. C per D ini adalah perbandingan yang baru. Oke. Cara untuk mencarinya, kita kalikan silang. Bagian atas kita kali dengan bagian bawah. Oke, ini tanda panah kuning. Kemudian bagian bawah kita kalikan dengan bagian yang atas.
Begitu. Nah, di sini AY kemudian kita kalikan dengan D. Sama dengan BY kita kalikan dengan C. Dari bawah ke atas. Begitu, Mister Agung. Ada yang perlu dikonfirmasi lagi? Ya, Miss. Tadi bagaimana maksudnya faktor pengal ini tadi bagaimana, Miss? Oke. Faktor pengali ini nanti untuk mencari, biasa yang ditanyakan di soal itu akan ada total orangnya atau nanti ada jumlah perempuan atau laki-laki. Nah, untuk menentukan total orang atau jumlah perempuan atau laki-laki, kita perlu kalikan dengan faktor pengalinya, yaitu kita kalikan dengan Y. Begitu. Jadi, yang pertama kali kita dapatkan dari persamaan ini adalah Y-nya. Gitu. Kita dapatkan nilai Y, baru kemudian kita bisa menjawab soalnya. Begitu. Oke. Yang bisa sambil dicatat dulu, nanti saya contohkan soal cara mengaplikasikan ini di soalnya. Miss Iva, Miss ini nanti berarti kan ada dua jenis perbandingan di soal. Ada tiga jenis secara umum, Miss Iva. Jadi ada yang perbandingan biasa, kemudian ada perbandingan yang senilai dan berbalik nilai, sama ada perbandingan yang rasionya itu berubah. Begitu. Oke, ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang pertama itu ada perbandingan biasa ya kita bilang ya. Biasanya menentukan jumlahnya dari perbandingan yang sudah diberikan. Begitu. Oke. Mungkin kalau ada yang belum mencatat, bisa dicatat dulu. Setelah ini nanti saya coba bantu aplikasikan caranya di soal. Cukup mudah untuk mengidentifikasi jenis soalnya. Jadi ada perubahan antara perbandingannya ini. Kemudian ada pernyataan apakah orang ini ditambah, ulang, atau berkurang. Gitu. Sembari menunggu azan sebentar ya, teman-teman. Boleh sambil dicatat dulu. Ini adalah salah satu jenis soalnya, contoh soalnya terkait dengan perbandingan yang berubah. Di sebuah sekolah, perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan adalah 3:4. Berarti 3:4 ini adalah perbandingan awal. Setelah 60 siswa perempuan pindah, oke, kalau dia men-statement pindah, berarti ada pengurangan 60 siswa perempuan. Nah, karena ada 60 siswa perempuan yang pindah, perbandingannya jadi 3:2.
Ini perbandingan akhirnya. Kemudian, berapakah jumlah seluruh siswa? Yang ditanyakan adalah seluruh siswa. Oke, tadi kita rumusnya perbandingan awal. Ini laki-laki banding perempuan. Perbandingan awalnya 3 ditambahin Y, 3Y per 4Y. Kemudian kita lihat yang pindah di sini adalah siswa perempuan. Karena siswa perempuan yang pindah, perempuan ada di perbandingan bawah, maka kita kurangi 60 di bagian bawah. Miss yang atasnya apakah perlu dikurang 60? Enggak, karena di sini hanya 60 siswa perempuan yang pindah. Jadi kita taruhnya di bawah, hanya di bawah aja. Kemudian sama dengan perbandingan yang baru, itu 3:2. Oke, ini jenis soalnya. Jadi diketahui perbandingan awalnya berapa. Kemudian ada statement bahwa ada siswa perempuan yang pindah sebanyak 60. Oke. Nah, karena ada yang pindah, perbandingannya berubah menjadi 3:2. Yang ditanyakan adalah jumlah seluruh siswa. Jumlah seluruh siswa. Sudah kita dapat seperti ini persamaannya, kemudian kita kalikan silang. Dari atas kita kali, dari bawah kita kali ke atas, dari atas kita kalikan ke bawahnya. Oke, di sini ada 3Y, kita kalikan dengan 2. Kemudian ada 3, kita kalikan dengan, kita buat kurung biar lebih eh, terlihat rapi, 60. Kalau ada kurung seperti ini, berarti 3 ini perlu kita kalikan dengan keduanya. Kita kalikan dengan 4Y, juga kita kalikan dengan 60. Oke. Di sini 3Y dikalikan 2, 3 kali 2, 6. Masih ada Y-nya, berarti 6Y. Kemudian 3-nya ini harus dikalikan satu-satu. 3 kali 4Y, ini 12Y. Kemudian 3 dikalikan min 60. Min 180. Oke. Nah, untuk yang ada Y-nya, ini kita jadikan satu rumah. Berarti dengan pindah ruas. Kalau ada positif, kita pindah ruas jadinya negatif. Begitupun sebaliknya. Kalau negatif, kita pindah ruas jadinya positif. Oke. Kemudian, kalau semisal ada kali, kita pindah ruas jadi bagi. Kalau dia dari bagi, kita pindah ruas jadi kali. Nah, kita mau jadikan ini satu rumah. Berarti kita pindah ke sebelah kanan boleh 12Y dikurang dengan dari positif 6Y pindah jadi min 6Y. 180-nya dari min jadi positif 180. Kemudian kita kurangi. 12Y dikurang 6Y, ini 6Y. Kemudian di sini 180. Kemudian Y-nya di sini ada 6. Kita perlu mencari nilai Y-nya. Dari perkalian di sini 6-nya kita pindah ruas jadinya bagi 180 dibagi 6. Maka Y sama dengan 180 bagi 6 itu 30. Oke. Udah dapat faktor pengalinya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan jumlah seluruh siswa. Oke, kalau yang ditanyakan jumlah seluruh siswa, kita lihat perbandingannya. Tadi laki-lakinya 3, perempuannya 4. Kalau ditanya jumlah, itu berarti 3 ditambah 4, totalnya 7. Total perbandingannya 7, dikalikan dengan faktor pengalinya 30. Oke, jadi jumlah seluruh siswa itu ada 210 orang. Begitu. Nah, Miss, gimana kalau yang ditanya adalah perempuannya? Oke, tadi laki-laki itu 3, dibanding perempuan itu ada 4.
Kalau yang ditanya perempuan, maka kita pakai 4. Ini kita langsung kalikan dengan 30. Berarti perempuannya itu ada 120. Kalau yang ditanya adalah laki-laki, berarti laki-laki perbandingannya berapa? 3. Berarti 3 dikalikan dengan 30, yaitu 90 orang laki-laki. Begitu. Jadi nanti tergantung apa yang ditanyakan di dalam soal, apakah dia menanyakan jumlah seluruh siswa. Oke, jadi itu pertanyaannya bisa jadi jumlah seluruhnya, atau dia misal perempuannya, atau laki-lakinya, atau bisa juga yang keempat adalah selisihnya. Kalau semisal dia yang ditanyakan selisih, berarti nanti perbandingannya kita kurangin. 4 dikurang 3. Ini selisihnya 1. Kalau seluruhnya 4 ditambah 3 berarti 7. Kemudian dikalikan dengan faktor pengali. Oke, begitu. Untuk soal yang ini, adakah yang mau ditanyakan teman-teman? Atau ada yang perlu dikonfirmasi? Atau ada bagian yang kurang jelas? Boleh disampaikan aja, nanti saya coba bantu jelaskan ulang. Bisa diulang ini, Miss, pengaplikasian 30 tadi untuk mencari jumlah siswa ini. Oke, tadi kan kita sudah dapat di sini faktor pengalinya. Kita perlu mencari nilai Y-nya sebagai faktor pengali. Oke, nah setelah kita dapat Y-nya, baru kita masuk ke dalam soalnya. Soalnya itu yang ditanyakan apa? Apakah jumlah seluruhnya? Kalau jumlah seluruhnya dari perbandingan awal ini, kita jumlahkan. 3 tambah 4, jadinya 7. Kemudian kita kalikan dengan si Y-nya atau sebagai faktor pengalinya. 7 dikali 30 yaitu 210 orang. Nah, Y-nya tadi didapat dari rumus yang awal, dari perbandingan lama, dikalikan dengan Y, kemudian kita letakkan di mana perubahan orang yang keluar atau orang yang ditambahkan, disama dengankan dengan perbandingan yang baru. Begitu. Nah, dikalikan Miss, silang. Mm-mm. lanjut dulu, Miss. Oke. Dikalikan silang. Setelah itu, yang atas kali yang bawah dikalikan yang atas, Mister Agung. Nah, kalau ada seperti ini milik keduanya ya. 3 dikalikan dengan 4Y, 3 juga dikalikan dengan 60. Begitu, makanya di sini ada 12Y, dikurang 3 kali min 60 itu min 180. Kemudian, eh, kita jadikan satu ruang antara Y dengan Y, satu rumah, yang ada Y-nya jadikan 1. 12 dikurang 6Y, 6Y. Kemudian, karena kita mau cari Y-nya aja, 180 kita bisa bagi dengan 6, yaitu Y-nya sama dengan 30. Oke, begitu, Mister. Udah, Miss. Mau tanya, Miss, Ya, silakan, Miss. itu gimana cara bedain antara di atas itu ada, kan ada tadi kan ada plus minus, Mm-mm. AY plus plus minus apa nih? Plus minus dari Pernyataan soal. pertanyaan. Maksudnya maksudnya AY ini plus, ya maksudnya yang ada angkanya dengan tidak ada angkanya kan tadi itu ada angkanya kan, Miss? Oke, sebentar. Saya coba clearkan dulu.
ini. Ini sekaligus tadi Mr. Niam. Em, Cara menentukan plus minusnya gimana? Kan tadi udah ada perbandingan awalnya dulu A banding B. Kemudian ada pernyataan ditambah, ulang, atau berkurang, atau pindah. Tergantung statementnya. Nah, kemudian perbandingannya jadi CD, perbandingan akhirnya. Oke. Nah, di sini A banding B ini adalah perbandingan awalnya. Perbandingan awal dikalikan dengan Y. Y ini adalah faktor pengali. Kemudian, plus minus ini kita tentukan dari pernyataan soal. Di sini saya kasih bintang. Kalau di soal tadi contohnya ada laki-laki dan perempuan, terus ada perempuannya yang pindah. Kemudian contohnya 10 perempuan pindah. Nah, berarti kita letakkan, karena dia pindah, kita letakkan minus. Kemudian yang pindah berapa orang? 10, berarti BY min 10. Begitu. Miss, kenapa yang di atas perlu ditulis? Enggak, enggak. Karena yang pindah hanya perempuan aja, 10 perempuan yang pindah. Kalau laki-laki yang pindah, berarti nanti minusnya ditaruh di atas. Contohnya misal minus 15. Jadi AY min 15. Coba kita lihat soalnya. Di soalnya, di sini adalah 60 siswa perempuan yang pindah. Dari 3 banding 4, laki-lakinya di bagian atas yang 3, perempuannya di bagian bawah yang 4. Kemudian karena dia pindah, berarti siswanya kan berkurang. Min 60. Minus 60. Itu di bagian yang bawah. Karena perempuan itu ada di bagian bawah perbandingannya. Begitu. Begitu, Miss Iva. Berarti Miss kalau misalkan nanti ada misalkan 10 orang laki-laki yang pindah, berarti nanti tuh 3Y min 10 gitu. Betul. Kalau ada laki-laki yang pindah, misal contohnya di sini soalnya 10 siswa laki-laki pindah. Nah, berarti kita tulisnya di bagian atas karena laki-laki itu ada di bagian atas. Begitu. Tandanya kita sesuaikan. Oke, di sini statementnya pindah. Kalau pindah berarti minus. Kalau nanti ada terdapat 10 siswa baru. Siswa baru berarti itu bermaksud tambah. Karena ketambahan. Ada 10 siswa baru yang masuk. Nah, berarti di sini tandanya jadi tambah. Begitu. Lihat di konteks soalnya. Biasanya kata-kata yang sering muncul itu ada pindah, kemudian ada yang pulang, kemudian ada yang mengundurkan diri, terus ada yang ditambahkan orang. Nah, biasanya ada di situ statementnya untuk menentukan plus atau minusnya. Begitu. Miss mau Oke. tanya, Ya, silakan, Miss. setelah ketemu Y itu gimana ya selanjutnya masih kurang paham. Oke. Setelah ketemu Y, ini kan tadi kalau Y adalah faktor pengali. Nah, kita balik ke soalnya. Kita cek soalnya. Di sini, soal yang ditanyakan adalah jumlah seluruh siswa. Oke, saya coba hapus dulu sebentar. Di jenis soal ini, ada beberapa yang ditanyakan. Nih ya, saya tulis di sebelah ini. Yang sering ditanya itu adalah yang pertama, ada jumlah seluruhnya. Seluruh orang tuh ada berapa sih di sekolah itu atau di pesta itu? Kemudian ada berapa perempuannya? Atau ada berapa laki-lakinya? Atau semisal nanti ada em,
bisa jadi pekerjaan pilot atau misal nggak perawat, misal ada penjaga karcisnya, seperti itu bisa juga ditanyakan selisihnya. Jadi rata-rata yang ditanyakan adalah 4 ini. Oke. Kemudian, karena di soal ini ditanyakan adalah jumlah seluruh siswa, kalau yang ditanyakan jumlah, maka perbandingannya di total atau di jumlah. Perbandingan awalnya tadi 3:4. Berarti 3 ditambah 4. Nilainya 7. Nah, dari sini kan ini masih perbandingan nih. 7 ini masih perbandingan. Kita mau tahu berapa orangnya. Biar tahu berapa orangnya, maka perlu kita kalikan dengan faktor pengali. Jadi 7 dikalikan dengan 30. 210 orang. Itu untuk jumlah seluruh siswanya. Semisal di soal lain, kalau yang ditanya laki-lakinya, kita cek perbandingan laki-laki itu berapa. Oke. Tadi di sini dibilang bahwa yang laki-laki itu adalah 3 orang, ini laki-laki, yang 4 ini adalah perempuan. Laki-lakinya tadi 3, perempuannya di sini ada 4. Oke, kalau yang ditanya laki-laki, berarti tinggal 3 dikalikan 30. Ini dari perbandingan 3-nya, berarti ada 90 orang laki-laki. Kalau perempuan juga sama caranya. Lihat angka di perbandingannya, perbandingannya 4. 4 dikalikan dengan faktor pengalinya 30. 4 kali 30 ada 120 orang. Begitu. Kalau selisih gimana, Miss? Kalau selisih berarti nanti dikurangi. Kita pakai yang biru. Selisih itu dikurangi dari perbandingan. Perbandingannya dikurang. Perbandingannya tadi ada 3:4. Kita balik nggak apa-apa. 4 dikurang dengan 3. Sama dengan 1. Berarti selisih antara laki-laki dan perempuan 1 dikali 30. 30 orang. Miss, apakah boleh kalau langsung dikurang aja dari 120 dengan 90? Boleh. Tapi teman-teman berarti kalau yang ditanya di sini langsung selisih, harus mencari dua-duanya. Jadi biar lebih cepat, kita kembali lagi ke konteks soalnya. Apakah yang ditanyakan jumlah, atau yang ditanyakan laki-laki, atau perempuannya, atau yang ditanyakan selisihnya. Begitu, Miss Amartya. Oke, siap. Berarti Miss, Hmm? perbandingan baru ini dia tidak hanya dipakai untuk di awal perbandingan yang 3:2 ini tidak dipakai untuk menghitung jumlah keseluruhan. Ya, pertanyaannya ada banyak. Bisa yang ditanyakan jumlah seluruhnya, bisa perempuan atau laki-laki, kalau subjeknya di sini perempuan atau laki-laki, atau nanti ketika misal perbandingannya guru dan polisi, gitu juga boleh. Nanti ditanya gurunya berapa, polisinya berapa. Atau contoh lainnya, eh di bengkel ada yang tukang administrasi, ada yang mekaniknya. Itu juga bisa. Ditanya mekaniknya berapa, administrasinya berapa. Kemudian juga bisa ditanya selisih. Satu jenis soal ini yang ditanyakan bisa 4 jenis pertanyaan, tapi setiap soal hanya satu aja yang ditanyakan. Kalau jumlah ya jumlah aja, kalau perempuan ya perempuan aja, kalau laki-laki laki-laki aja, atau kalau selisih hanya selisih aja. Jadi salah satu aja yang ditanyakan. Begitu. Oke.
Mungkin kita coba teman-teman latihan soalnya biar ada gambaran. Jadi nanti kalau Boleh ada sih. yang kurang paham, kita bisa bahas bersama. Kita next ya ke soal berikutnya. Nah, coba teman-teman berlatih dulu. Perbandingan awalnya sudah diberikan. Di sini. Kemudian, ada 40 orang pria yang meninggalkan pesta. Kalau meninggalkan, berarti nanti tandanya minus. Kemudian perbandingan akhirnya jadi 3:2. Oke, silakan. Oke, sudah ada beberapa yang menjawab. Gak apa-apa, pelan-pelan teman-teman. Yang ditanya masih sama. Jumlah, oh hati-hati. Di sini yang ditanya jumlah wanita. Berarti nanti kita pakainya perbandingan wanitanya. Jumlah wanita. Saya tandain di sini. Jumlah wanita. Oke. Sejauh ini jawabannya sama semua. Tidak ada yang berbeda. Jadi teman-teman jangan merasa kesusahan. Ini soalnya memang narasinya panjang, tapi angkanya udah jelas. Gitu. Hmm.
Yang lain kalau ada kesulitan dibilang aja ya. Miss Hilda, adakah trik cepat, Miss? Trik yang saya jelaskan tadi itu bisa masuk ke semua angka, maksudnya semua angka perbandingan. Cuman nanti ada, sebenarnya kalau mau trik cepat dia nggak bisa diaplikasikan ke semua angka gitu. Tapi nanti akan saya berikan juga. Di angka-angka tertentu dia bisa lebih cepat. Ditunggu yang lain. Oke, Miss Iva. Oh, hitung paling jadi 2. Oke. Jadi kita coba bahas ya. Oke. Sudah lumayan banyak yang menjawab dan semuanya rata-rata jawabnya Denmark. Tidak ada jawaban lain. Kompak. Oke. Kita bahas ya. Nah, dalam sebuah pesta ulang tahun, tamu terdiri dari pria dan wanita. Ya, berarti perbandingannya ada pria dan wanita. Kemudian pada awal acara, berarti ini perbandingan awalnya, perbandingan jumlah tamu pria dan wanita adalah 5:3. Yang 5-nya kita taruh atas, yang bawahnya 3. Jangan lupa kita tambahkan Y, kita kali Y. Oke, setelah itu kita cek mana yang berkurang. Karena ada sebagian tamu pria yang harus pulang lebih dulu, oke, statementnya dia pulang berarti minus. Di sini dia jelaskan sebanyak 40 orang pria, ini 40 orang meninggalkan pesta. Prianya di atas ya, berarti kita taruh minus 40 di atas. Oke, kemudian kasih sama dengan. Nah, perbandingannya berubah menjadi 3:2. 3:2. Oke, sudah dapat. Nah, kita kalikan dengan silang. Yang atas kita kali ke bawah, kita kasih kurung kalau yang ada 2 seperti ini. 5Y min 40 dikalikan dengan 2 sama dengan 3Y dikalikan dengan 3. 3Y kali 3, 3 kali 3 9Y. Kemudian yang ini, kali masing-masing. Ini 2 dikali 40 juga dikalikan dengan 5Y. 2 dikalikan 5Y, ini 10Y. 2 dikalikan dengan min 40, ingat ada minusnya, berarti min 80. Yang Y dengan Y kita jadikan satu rumah. Di sini ada Y, di sini ada Y. Oke, kita jadikan satu rumah yang ada Y-nya. 10Y, karena dia positif awalnya, kita pindahkan jadi min 9Y. 80-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Min 80, kalau dia min jadi positif, kalau dia positif jadi negatif. Karena dia negatif, pindah ke sebelah kanan jadi positif. 10Y dikurang 9Y, 10 kurang 9, tinggal 1. 1 boleh ditulis atau boleh tidak. Di sini 1Y, atau Y aja juga boleh. Sama dengan 80. Yang ditanyakan, kita cek ke soalnya. Yang ditanyakan yang wanita. Wanita tadi perbandingannya berapa? Ini ya.
5. Karena salah. Yang ditanyakan wanita, wanita yang bawah. Ini, maaf. Wanitanya berarti 3 dikalikan dengan 80 faktor pengalinya. Jadi jumlahnya ada 240 wanita yang Denmark. Begitu. Ada yang perlu saya jelaskan ulang. Mungkin Miss Iva tadi ada salah penempatan atau sepertinya salah hitung. Yang lain, apakah sudah cukup jelas? Oke, siap. Ini tadi di sini dia minta wanita aja ya. Oke. Soalnya memang agak panjang karena biasanya eh apa ya narasinya gitu. Tapi dia statement dengan jelas perbandingan awal yang mana, kemudian yang berubah yang mana, orangnya yang keluar berapa, dan perbandingan akhir. Kita hanya butuh perbandingan awal, orang yang keluar atau yang bertambah, dan juga perbandingannya menjadi berapa. Begitu. Oke. Sudah jelas, Miss? Oke, siap. Kita coba ke soal berikutnya. 56 orang pria meninggalkan. Kalau kata-katanya meninggalkan pesta, berarti berkurang. Ini sudah ada yang jawab. Ini kalau soal perbandingan yang berubah ini, variasinya nggak banyak. Pertanyaannya hanya sekitar 4 tadi itu aja. Terus dia biasanya di statementnya jelas gitu, teman-teman. Oke, oke. Di bagian soal ini, em, di bagian soal ini nanti ada cara cepatnya. Saya ajarkan 2 cara. Tapi untuk cara cepat ini, tidak semua perbandingan bisa diaplikasikan ya. Tapi barangkali nanti teman-teman dapat soal yang sesuai dengan kriteria cara cepatnya, itu boleh diaplikasikan.
Oke. Ditunggu yang lain yang masih mencari, nggak apa-apa. Oke, sejauh ini semua jawabannya masih sama. Ada berapa tadi Miss jumlah soal perbandingan? Kalau jenis perbandingannya itu kemungkinan ada 3, tapi bisa jadi untuk di soal cerita itu kan sekitar 4 soal. Nah itu bisa jadi dua dua dari soal itu ada perbandingan atau satu perbandingan gitu. Oke, kita coba kita bahas bersama. Dalam sebuah acara opening perusahaan, tamu yang hadir terdiri dari pria dan wanita. Pria dan wanita ini sering banget eh, jadi apa ya? Jadi subjeknya gitu dalam soal. Kemudian perbandingannya ada 7 banding 4. Pria dan wanita. Yaitu 7 7Y dibanding dengan 4Y. Setelah itu katanya sebanyak 56 orang pria berarti yang atas, meninggalkan pesta. Kalau meninggalkan pesta berarti negatif. Dikurang 56 sama dengan perbandingannya menjadi 5 banding 4. Ini perbandingan akhirnya. Perbandingan akhir karena dia berubah menjadi. Oke, setelah itu kita kalikan silang. Ini boleh dikurung. 7Y min 56 dikalikan dengan 4. Kemudian 5 dikalikan dengan 4Y. Masih sama, yang atas dikalikan ke bawah, yang bawah dikalikan ke atas. 7 kali 4, 28Y. Oke, kemudian min 56 dikalikan dengan 4. 200 min, jangan lupa min ya. 224 sama dengan 5 kali 4, ini 20Y. Oke, kemudian yang ada Y-nya kita jadikan satu rumah. Berarti ini dan ini. Kita jadikan satu rumah. Si 28Y dikurang 20Y. Karena tadi 20-nya dia positif, pindah ke sebelah kiri jadi negatif. Kemudian min 224 pindah ke sebelah kanan jadinya positif. Diingat-ingat kalau min dia jadi positif, kalau positif dia jadi min. Kalau kali jadi bagi, kalau bagi dia jadi kali. 28 dikurang 20 ini 8Y. Kemudian 224. Oke, karena kita butuh Y-nya, oke, maka 224 dibagi 8. 224 kita bagi 8 itu sama dengan 28. Boleh dibagi pakai pembagian seperti ini ya, pembagian biasa gini. Oke, 8 kali berapa yang mendekati 22? Itu ada 2. Di sini 16. Kemudian ada 64. Karena 22 kurang 16, 6. 4-nya turun. 64 dibagi 8, 28. Yang ditanyakan wanita. Wanita tadi yang bawah. 4 berarti wanitanya dikalikan dengan 28. Yaitu 112 orang. Begitu. Itu cara yang pertama. Saya jelaskan cara yang kedua.
Tapi ini syaratnya adalah salah satu perbandingannya itu tetap. Salah satu perbandingannya tetap. Kita lihat di soal ini. Soal ini tadi perbandingan pria dan wanita itu 7:4. Oke. Pria dan wanita, pria banding wanita. Ini awal itu 7:4. Oke. Nah, ini saya tandain 1, ini awal, terus ini 2, ini akhir. Setelah berubah, perbandingan pria dan wanitanya itu jadi 5:4. Kalau kita lihat di sini, apakah dia memenuhi syarat? Memenuhi syarat. Kenapa? Karena ada salah satu perbandingan yang tetap, yaitu si wanitanya. Berarti syaratnya terpenuhi. Oke. Nah, kemudian perbandingan yang berubah itu ada perbandingan pria, kita kurangi. 7 dikurang 5, yaitu 2. Perbandingannya 2. Yang berubah ada berapa? Ada 56 orang. Yang berubah, yang, tunggu, kita ganti yang pergi. Yang pergi keluar, itu ada 56 orang. Sehingga 2 ini mewakili 56 orang. Dua bagian perbandingan ini mewakili 56 orang. Bisa kita lanjutkan seperti ini. 56 dibagi 2. 28 orang. Oke. Sama dengan Y-nya di sini juga 28. Kemudian yang ditanyakan wanita. Tetap sama. Wanitanya berarti 4. 4 dikalikan 28. 112 orang. Oke. Begitu untuk cara cepatnya, namun dengan syarat. Syaratnya tadi apa? Sudah saya tuliskan di sini. Syaratnya ini salah satu perbandingannya itu tetap. Jadi semisal di sini perbandingan pria dan wanitanya itu awalnya 7:4, kemudian jadi 5:4. Yang tetap di sini ya wanitanya. Oke? Maka tinggal dikurangi 7 kurang 5 itu 2. 2 ini mewakili si 56. Jadi 56 kita bagi 2 yaitu 28 orang. Kemudian yang ditanya wanita tetap kita kalikan aja. Kalau Miss, nanti kalau ada yang soalnya itu gini, perbandingan pria dan wanita itu misal awalnya 3:2, terus tapi nanti setelah berubah itu 2:1. Itu bisa nggak Miss pakai cara cepatnya? Belum bisa, nggak bisa ya pakai cara yang awal tadi. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat. Walaupun ada angka yang sama di sini, ada angka 2 yang sama di sini, dia tidak dalam satu kolom. Ini nggak boleh. Oke. Syaratnya tadi, salah satu perbandingannya tetap, tapi di satu kolomnya. Ya. Kita tambahin satu kolom. Jadi kalau nanti soalnya 3:2, terus setelah berubah dia jadi 2:1, ini nggak bisa pakai cara cepat. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ini tadi Miss Hilda yang tanya, ada cara cepat nggak Miss? Gitu. Atau sudah cukup jelas? Kita coba cek ya ke soal sebelumnya. Di soal ini, 5:3. Oke, di sini pria banding wanita. Terus awalnya 5:3, setelah berubah dia 3:2. Apakah bisa pakai cara cepat? Belum bisa ya, karena dia tidak memenuhi syarat.
Walaupun ada angka tiganya yang sama, tapi dia tidak dalam satu kolom. Begitu. Terus, kalau soal sebelumnya kita cek lagi. Miss, soal ini bisa nggak? Nah, soal ini boleh kita coba pakai cara cepatnya. Tadi perbandingan siswa laki-laki banding perempuan. Terus 3 banding 4. Nah, di sini berubahnya jadi 3 banding 2. Memenuhi syarat karena laki-lakinya tetap. Oke. Berarti 60 siswa ini mewakili, kita kurangi dulu. Ini ya, 4 dikurang 2. Jadi 2 bagian. 60 siswa ini mewakili 2 bagian. Kita bagi 2. Berarti satu bagiannya itu adalah 30 orang. Kalau ditanya jumlah, masih sama. Berarti penjumlahan 3 ditambah 4. Baru dikalikan dengan 30. 7 dikalikan dengan 30. Hasilnya sama, 210 orang. Begitu. Jadi diingat-ingat, syarat untuk cara cepat adalah ketika ada perbandingan yang sama dalam satu kolom, itu boleh pakai cara cepat. Tinggal kita kurangi, baru kita bagi orang yang ada sebutkan di soal, di pernyataan, dengan bagian yang ada di perbandingan. Begitu. Sudah cukup jelas? Baik, Miss. Oke, siap. Ini tadi soal yang barusan. Kita coba lagi ke soal yang berikutnya. Yang ditanyakan adalah jumlah mekanik. Jenis karyawannya ada 2, mekanik dan administrasi. Oke, sudah ada yang menjawab? Oke. Hmm. Belum ada yang berbeda, jawabannya masih sama semua. Oke. Ini soal ini apakah bisa dijawab pakai cara cepat? Bisa, tapi teman-teman harus mengubah 1 banding 1-nya jadi 4 banding 4. Pakai cara biasa juga bisa.
Masih ada yang mau menjawab? Silahkan. Ini kalau ada yang masih menghitung. Oke. Eh, eh, eh. Maaf, maaf, maaf. Oke. Kita coba bahas. Sebuah bengkel memiliki dua jenis karyawan, yaitu ada mekanik dan ada administrasi. Perbandingan awalnya itu 4:3. Saya singkat mekanik dan administrasi. 4Y/3Y. Kemudian katanya, karena makin banyak pelanggan, pemilik menambahkan 10 orang administrasi. Administrasi berarti di bawah, ditambah karena dia bilang menambah 10 orang. Kemudian sama dengan perbandingannya jadi 1:1. Kita kalikan silang, 4Y dikalikan 1. 4Y dikalikan 1 sama dengan 3Y plus 10 dikalikan dengan 1. Karena apapun yang dikalikan dengan 1 adalah nilai itu sendiri, berarti kita boleh langsung aja 4Y sama dengan 3Y plus 10. Yang Y dan Y kita jadikan satu rumah. 4Y dikurang 3Y sama dengan 10. 4 kurang 3, 1. Y sama dengan 10. Yang ditanyakan adalah mekaniknya. Mekanik itu yang atas, berarti mekaniknya sama dengan 4. Karena perbandingannya 4, dikalikan dengan faktor pengalinya, yaitu 10. 4 kali 10, 40 orang. Jawabannya yang Denmark. Miss, apakah boleh ini itu soal ini dihitung pakai cara cepat? Boleh. Kalau teman-teman di sini kalau ada 1:1, itu kan nilainya sama dengan 4:4. Karena 1/1 juga 1, 4/4 juga 1. Kita tulis di sini, mekanik dan administrasi, itu awalnya 4:3. Kemudian karena ditambah, itu jadi 4:4. Oke, sudah memenuhi syarat. Oke, kita checklist. Nah, di sini yang berubah si administrasi. 4 kita kurang dengan 3, yaitu 1. 1 bagian ini diwakili oleh 10 orang. Berarti 10 dibagi 1, yaitu tetap 10. Sudah dapat faktor pengalinya itu 10. Langsung kita kalikan dengan yang ditanyakan, mekaniknya. Mekaniknya 4 dikalikan dengan 10, yaitu 40. Sama. Jawabannya yang Denmark juga. Begitu. Oke. Miss itu min 4Y, min 3Y dari mana? Oke. Dari sini. Kita ganti pena. Nah, ini kan tadi 4Y dikali 1, itu 4Y. Ini. Kemudian, ini kan ada angka 1 nih. Kalau ada angka 1, boleh juga kita kalikan dulu dengan ini. 3Y dikali 1, 3Y. Kemudian 10 dikali 1, itu 10. Nah, karena yang Y dengan Y, kita jadikan satu rumah. Oke, ini ada Y, di sini ada Y. Dijadikan satu rumah. 3Y-nya kita pindah ke sebelah kiri. Dari yang positif, di sini harusnya positif kan? Tidak ada tandanya. Kalau tidak ada tanda, itu bisa kita bilang sebagai positif. Oke, 3Y pindah ke sebelah kiri, jadinya negatif. Jadi 4Y min 3Y. Begitu, Mr. Andreas. Karena perpindahan dari sini ya, 3Y pindah ke sebelah kiri. Dari positif dia jadi negatif. Saya tulis lagi, kalau dari negatif itu jadi positif, dari positif itu pindah ruasnya jadi negatif.
Begitu. Oh iya, eh terkadang bisa jadi, ini kan perbandingannya setara ya teman-teman. Ada kemungkinan di soalnya itu dia statementnya perbandingan setara. Perbandingan berubah menjadi setara. Nah, kalau misalnya dia perbandingan berubah menjadi setara, berarti boleh teman-teman pakai ini. 1:1, atau boleh 2:2, atau 3:3. Yang penting dia sama. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan misal ini? Oke, saya kira cukup jelas. Kita coba lanjut ke soal yang berikutnya. Dicek soalnya apakah bisa pakai cara cepat. Semisal bisa pakai cara cepat, silakan dicoba. Hmm. Semuanya masih sama jawabannya. Oke, yang masih menghitung ditunggu. Oke, seperti ini. Oke. Di soal ini angkanya menarik. Oke. Perbandingan antara jumlah karyawan administrasi dengan jumlah teknisi di sebuah bengkel. Berarti ada administrasi dibandingkan dengan teknisi. Oke, itu nilainya 4:7. Nah, setelah itu kalau misalnya ini kita eh, pakai cara cepat, kemudian setelah ditambahkan 6 orang, perbandingannya menjadi 4:8. 4:8. Syaratnya apa? Kalau ada perbandingan yang tetap, kemudian dalam satu kolom. Oke, cara cepatnya bisa dipakai. Langsung kita kurangin. Di sini 8 dikurang 7, yaitu 1. Setiap satu bagian ini akan diwakili oleh 6 orang. Karena 6 dibagi 1 tetap 6. Oke, yang ditanyakan
berapa jumlah karyawan administrasi? Karyawan administrasi, kita lihat perbandingannya 4, maka adminnya 4 dikalikan dengan 6 orang di sini. Berarti jumlahnya adalah 24 orang. Begitu yang Miss, Kanada. Ya, Siva. tanya Miss, tadi kan cuma ngikut alur gitu kan. Belum paham logika yang satu itu, Miss. Tadi cuma ngikut bentuk caranya gitu. Oke. Logika itu apa gitu. Jadi di sini kita melihat apa ya? Sebentar, kita ganti penanya. Angka 1 ini adalah em, sebentar. Kan tadi perbandingan awalnya itu 4:7. Ketika dia ditambahkan 6 orang, perbandingannya jadi berubah. Jadi kita perlu mencari 6 orang ini mewakili berapa bagian dari perbandingan ini. Oke. Jadi kita tuh sebenarnya mau mencari 6 orang ini akan diwakili oleh berapa bagian. Makanya kita mencari dari perbandingannya. 8 yang berubah dikurang 7 yang awalnya, berarti ada satu bagian yang diwakili oleh 6 orang ini. Oke, 6 dibagi 1 tetap 6. Kalau semisal di sini 2, berarti ada 2 bagian yang diwakili oleh 6 orang. Jadi nanti tinggal 6 bagi 2. Yang sebenarnya mau kita cari adalah 6 orang ini akan diwakili oleh berapa bagian dari perbandingan yang berubah itu. Begitu, Miss Iva. Paham sekali, Miss. Terima kasih banyak, Miss. Begitu ya. Soal ini boleh teman-teman pakai cara cepat. Kalau pakai cara yang biasa boleh juga dihitung. Kita next ya ke soal berikutnya. Oke. Nih, yang ditanya adalah berapa banyak teman Arianti? Kalau dia tidak statement laki-laki atau perempuan, berarti seluruhnya yang ditanyakan. Total. Oke. Oke. Ini beberapa sudah menjawab. Oke, sudah banyak yang jawab. Masih sama semuanya. Kanada.
Oke. Ada yang masih mau menghitung? Oke. Tunggu 1 menit lagi. Yang ditanya berapa banyak teman Arianti? Tidak di statement laki-laki atau perempuan, berarti yang ditanyakan adalah totalnya. Oke. Di dalam sebuah pesta perayaan ulang tahun Arianti, perbandingan banyaknya teman laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu 5, langsung kita tambahin Y, dan 2Y, 5 banding 2. Kemudian ada 5 laki-laki yang pulang, dikurang 50 karena dia pulang. Sama dengan 2 banding 1. Oke, kemudian kita kalikan silang. 5Y min 50, karena dia 1 di sini. Boleh kita tidak usah tulis satunya, karena apapun yang dikalikan 1, nilainya akan tetap sama. Tetap dirinya sendiri. Kemudian 2Y dikali 2. Kali 2. 5Y min 50, di sini 2Y dikali 2, itu 4Y. Yang satu rumah, kita pindah 4Y. Karena dia positif, pindah ke sebelah kiri, jadi min 4Y. Kemudian yang 50-nya kita pindah ke sebelah kanan, jadi positif 50. 5Y dikurang 4Y, 1Y, atau boleh dituliskan 1 Y-nya aja, sama dengan 50. Yang ditanyakan, berapa banyak teman Arianti? Tidak di statement perempuan atau laki-laki, berarti kita asumsikan adalah seluruhnya. Seluruh teman, berarti perbandingannya kita jumlah. 5 ditambah 2, yaitu 7. Kemudian, 7 dikalikan dengan 50, yaitu 350 orang. Miss, bisa nggak soal ini kita carinya pakai cara cepat? Kalau semisal teman-teman notice di sini tuh ada, bisa kita jadikan sama. Laki-laki banding perempuan itu 5 banding 2. Nah, setelah itu perbandingannya menjadi 2 banding 1. Kita mau samakan belakangnya. Awalnya 2 banding 1. Kalau kita kalikan dengan 2, biar belakangnya sama, ini bisa jadi 2 banding 4. Bolehkah Miss seperti itu? Boleh. Kita boleh menyamakan atau mengalihkan si perbandingan itu biar dia punya kelompok nilai yang sama. 2 bagi 1 kan 2, 4 bagi 2 juga tetap 2. Jadi tidak mengubah perbandingannya, tidak mengubah nilai perbandingannya. Oke. Jadi di sini kita tulis, di sini 4 banding 2. Sehingga dia nanti akan memenuhi syarat. Oke, si P-nya 2 dengan 2. Kemudian, kita tinggal kurangi bagian yang ini. 5 dikurang 4, yaitu 1. Sehingga 50 orang ini mewakili satu bagian. 50 dibagi 1 itu tetap 50 orang. Yang ditanyakan jumlahnya tetap sama. Jumlahnya berarti 5 ditambahkan dengan 2. Jumlahnya 5 ditambah 2, yaitu 7. Dikalikan dengan yang ini. 7 dikali 50, yaitu 350. Begitu. Jadi boleh juga teman-teman menyamakan perbandingannya kalau itu terlihat mudah. It's okay. Yang penting tidak mengubah nilai dari perbandingannya. Di sini dia seharusnya 2 banding 1.
Kalau 2 bagi 1 ini kan 2, 4 bagi 2 itu juga 2. Sehingga nilainya itu sama. Begitu. Jadi boleh dijawab dengan cara yang sesuai rumus atau pakai cara cepat juga boleh. Jawabannya yang Kanada. Di bagian ini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Udah, Miss. Oke. Oke, cara cepat. Ada perbandingan yang sama. Jadi yang ditanya administrasi, karyawan administrasi. Oke, nice. Sudah bisa menjawab dengan cepat. Mister Andres, 5Y dikurang 4Y hasilnya kemana? Kan kita udah kurangi tadi 5Y dikurang 4, 5 kurang 4 itu 1Y. Sehingga tadi hasilnya Y sama dengan 50. Nanti setelah ini saya coba kembali ke yang... Oke, kita coba bahas dulu. Karyawan administrasi dibanding dengan teknisi itu 3:8. Terus jika teknisi ditambahkan 4 orang, oke, perbandingannya jadi 3:9. Syaratnya sudah memenuhi, perbandingannya tetap di satu kolom. Oke, tinggal ini kita kurangi. 9 dikurang 8 yaitu 1. Sehingga 4 orang ini akan mewakili satu bagian. 4 dibagi 1 juga tetap 4. Nah, yang ditanya adalah karyawan administrasi. Administrasi itu perbandingannya 3. Sehingga admin itu 3 dikalikan dengan 4 orang. Yaitu ada 12 orang. Yang kan gitu. Saya coba kembali ke slide sebelumnya. Mister Andres. Oke, di sini ya, 5 ini. 4Y-nya kan kita pindah karena dia sama-sama punya Y. Yang ada Y-nya kita jadikan satu rumah. Oke. 5 dikurang 4 itu hasilnya cuma 1Y. Oke, 5 kurang 4 itu 1Y. Boleh dituliskan satunya atau boleh tidak dituliskan satunya. Tetap Y aja itu sudah mewakili 1Y. Gitu. Jadi dia ada di sini. 5Y dikurang 4Y itu hasilnya 1Y atau boleh dituliskan Y aja. Tuh, hasilnya jadi 50. Begitu Mister Andres. Oke, yang ini sudah benar semua. Jawabannya yang Kanada. Oke, teman-teman. Sepertinya untuk malam ini kita cukupkan sampai di ini, soal ini. Terima kasih atas antusiasnya dan usahanya untuk menjawab. Semoga bermanfaat dan diberikan pemahaman. Sebelum kita tutup kelas yang di sesi pertama, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke, terima kasih teman-teman. Terima Assalamualaikum. kasih, Miss. Thank you, Miss. Oke, sama-sama. Terima kasih, Miss. Yuk, Thank you, Miss. sama-sama.